Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai workshop equipment di bengkel otomotif, bengkel mobil ataupun sepeda motor ya. Untuk pengertiannya workshop equipment ini, workshop equipment terdiri dari dua kata ya. Workshop artinya sebuah ruangan atau gedung, sedangkan equipment berarti kelengkapan peralatan atau perangkat. Jumlah dan jenis workshop equipment sangat tergantung dari kemampuan bengkel itu sendiri. Untuk bengkel skala kecil umumnya memiliki workshop equipment yang lebih sedikit dan lebih sederhana jika dibandingkan dengan bengkel yang berskala besar. Umumnya workshop equipment ini memiliki harga yang cukup mahal, sehingga dibutuhkan perawatan yang baik untuk memastikan dan menjamin penggunaan dalam waktu yang lebih panjang. Maka dari itu, dalam video ini saya akan menjelaskan contoh-contoh alat workshop equipment yang digunakan di bengkel teknik otomotif. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Oke, untuk pengertiannya sendiri, workshop equipment adalah perlengkapan-perlengkapan yang digunakan di sebuah bengkel untuk membantu proses pembuatan atau perbaikan sesuatu. Dalam hal ini adalah bengkel mobil atau bengkel otomotif. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenisnya. Yang pertama adalah kompresor. Kompresor ini adalah salah satu jenis workshop equipment yang banyak digunakan di bengkel. Kompresor ini merupakan mesin yang digunakan untuk memampatkan atau menekan udara dan gas. Fungsi kompresor udara diantaranya adalah untuk menyemprotkan udara bertekanan sehingga dapat digunakan untuk melakukan pembersihan pada filter udara, menambah angin ban, hingga menggerakkan power tool berupa impact maupun air chisel. Oke, selanjutnya adalah yang kedua adalah mesin las. Mesin las ini adalah salah satu jenis workshop equipment yang banyak digunakan di bengkel teknik otomotif. Mesin las ini merupakan alat yang digunakan untuk menyambungkan beberapa komponen. Dalam bidang otomotif, mesin las sangat diperlukan untuk berbagai pekerjaan seperti perbaikan panel mobil, kaki-kaki kendaraan, dan lain sebagainya ya. Banyak jenis mesin las seperti las listrik, kemudian las MIG, dan las asetilin. Oke, yang nomor 3 adalah dongkrak. Dongkrak dalam pekerjaan di bidang otomotif sangat berguna sekali ya. Berbagai pekerjaan yang membutuhkan jacking atau pengangkatan kendaraan agar posisinya lebih tinggi dari tanah atau lantai. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain melepas roda, kemudian perbaikan sistem rem, perbaikan kaki-kaki, dan pekerjaan lainnya. Ada berbagai jenis dongkrak, yaitu adalah dongkrak botol, kemudian ada juga dongkrak buaya, kemudian ada juga dongkrak ulir. Secara umum dongkrak mobil terdiri dari 3 jenis ya, yang saya jelaskan tadi. Khusus untuk bengkel mobil, dongkrak buaya menjadi workshop equipment yang paling banyak digunakan karena kemudahannya serta variasi daya angkatnya ya, atau daya ungkit bebannya yang beragam mulai dari 1 ton hingga 5 ton sampai 10 ton ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 4 adalah jack stand. Jack stand merupakan penumpang kendaraan setelah diangkat ya. Penumpang ini dapat disetel sesuai dengan ketinggian pengangkatan kendaraan. Jack stand terbuat dari bahan yang kuat seperti besi, baja, atau campuran yang mampu menahan beban kendaraan. Namun dalam penempatannya, jack stand harus sesuai dengan titik tumpu pada kendaraan agar tercipta keamanan dan keselamatan kerja. Biasanya pada sasisnya atau rangkanya ya, jangan sampai jack stand kita tempatkan pada titik pada bodi atau bahan-bahan yang tidak kuat. Oke, itu adalah untuk jack stand. Kemudian yang nomor 5 adalah car lift. Car lift ini merupakan komponen dari workshop equipment yang sangat penting ya. Car lift ini berfungsi untuk mengangkat kendaraan sepenuhnya sehingga memudahkan mekanik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di bagian bawah kendaraan. Dengan posisi kendaraan yang berada di atas, kebebasan pengaturan ketinggian, maka pekerjaan-pekerjaan yang ada di bagian bawah akan dilakukan dengan cara lebih cepat, efisien, dan lebih teliti. Saat ini car lift ada 4 tipe ya. Yang pertama adalah single post car lift, yaitu
car lift yang memiliki satu penumpang atau tiang utama. Kemudian yang kedua adalah two post car lift, yaitu car lift yang memiliki dua penumpang tiang utama. Yang ketiga adalah four post car lift, yaitu car lift yang memiliki 4 penumpang tiang utama. Kemudian ada scissor car lift, yaitu car lift yang penumpangnya berbentuk seperti huruf X. Hydraulic press merupakan alat press yang bekerja secara hidrolik, berfungsi untuk mendorong suatu part ke dalam atau keluar ya dari part keduanya yang terpasang dengan sangat kuat, sehingga bisa keluar atau terpasang dengan bantuan hidrolik ini. Contohnya yaitu saat melakukan penggantian karet bushing, kemudian press piston pin, hingga melepas dan memasang bearing roda ataupun bearing transmisi. Ini adalah hydraulic press. Yang kemudian nomor 7 adalah crane atau kerek. Engine crane berfungsi untuk mengangkat mesin agar bisa dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam rangka mobil. Dengan menggunakan engine crane, maka mesin mobil bisa secara utuh dibongkar pasang di luar kendaraan, sehingga hasil perbaikan mesin bisa lebih baik dan lebih bersih. Ini kerennya, kemudian di sini mesinnya ya untuk mengangkat dari kap mesin biasanya ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 8 adalah penampungan oli ya. Penampungan oli atau oil drainer ini merupakan berfungsi untuk menampung oli bekas pakaian dari kendaraan. Oli drainer ini umumnya digunakan untuk bengkel-bengkel yang memiliki car lift, sehingga proses penggantian oli pada kendaraan menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih bersih. Ini untuk penampungan olinya kemudian akan dimasukkan ke tabung penyimpanannya ini jika menggunakan car lift, karena mobil akan berada tepat di atasnya ya teman-teman. Oke, ini yang nomor 8. Selanjutnya adalah nomor 9, oil pump. Oil pump ini digunakan untuk memompa oli transmisi atau gardan dengan cara memompa oli saat pengisian oli transmisi atau gardan ini. Alat ini bisa mempercepat waktu saat proses pengisian oli transmisi atau gardan jika dibandingkan dengan pengisian secara manual ya. Oli pump ini ada digerakkan secara manual atau dipompa dengan tangan ataupun bekerja secara dengan udara yang bertekanan dengan kompresor ya. Oke, selanjutnya nomor 10 adalah grease gun atau penembak gemuk. Dalam bengkel workshop equipment di bengkel otomotif ini, grease gun atau penembak gemuk untuk memompa grease baru agar bisa diisikan ke dalam part yang perlu diganti, atau penggantian grease gemuk biasanya ada di bearing ya. Bearing itu ada grease-nya, bisa dimasukkan dengan cara menggunakan penembak gemuknya ini. Grease gun ini mempunyai dua tipe ya, yang dipompa dengan tangan seperti ini ataupun dengan menggunakan sistem pneumatik ataupun dengan menggunakan sistem pneumatik atau udara bertekanan. Ini grease gun. Selain dari 10 macam alat workshop equipment yang saya jelaskan tadi, masih ada lagi, yaitu yang pertama adalah wheel balancer. Wheel balancer ini merupakan jenis workshop equipment yang terdapat di bengkel, terutama pada bengkel spooling dan balancing ya. Wheel balancer ini berfungsi untuk mendeteksi ketidakseimbangan roda kendaraan. Jenis workshop equipment ini sangat diperlukan dalam proses balancing. Roda diputarkan pada poros untuk melihat ketidakseimbangannya pada roda ya. Kemudian ada wheel alignment tester ya, digunakan untuk melakukan penyetelan wheel alignment atau spooling ya, wheel alignment ini. Kemudian ada washing stand, part stand, dan working bench. Ini merupakan stand yang digunakan untuk mencuci komponen-komponen mesin untuk yang washing ini. Kemudian part stand ini digunakan untuk meletakkan komponen-komponen pada saat perbaikan. Kemudian yang working bench-nya ini digunakan untuk meja kerja yang pada umumnya terbuat dari besi sehingga kokoh saat digunakan untuk meletakkan komponen-komponen mobil seperti mesin, transmisi, ataupun gardan. Pada beberapa bengkel, working bench-nya ini atau stand-nya ini dipasangkan ragum atau genda listrik sehingga memiliki fungsi ganda yang bisa digunakan sebagai kerja atau meja kerja mekanik. Kemudian yang nomor 4 adalah tire changer atau penggantian ban. Alat ini biasanya digunakan pada workshop equipment di bengkel-bengkel penggantian ban atau toko-toko ban ya, seperti itu. Dengan menggunakan
tire changer ini, maka proses pelepasan dan pemasangan ban menjadi efisien. Hal ini dikarenakan alat ini menggunakan tenaga tambahan dari sistem pneumatik atau udara yang bertekanan. Kemudian yang nomor 5 adalah gas analyzer atau smoke tester. Untuk gas analyzer ini digunakan untuk melakukan uji emisi untuk mesin-mesin bensin. Kemudian yang smoke testernya ini digunakan untuk mesin diesel. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai macam-macam alat-alat workshop equipment yang ada di bengkel teknik otomotif. Untuk mengingat harga workshop equipment yang pada umumnya sangat mahal-mahal, maka ketersediaan workshop equipment ini sangat tergantung dari skala bengkel dan kebutuhan yang ada, sehingga bengkel bisa tetap profit dan menguntungkan ya. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Sekian dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.